kurang ya mohon masukannya, karena ini vlog pertama saya. Semoga kalian bisa dapat terhibur. Ya, di sini teman-teman lumayan padat ya, karena salah satu jalan poros dari Barombong ke Makassar, jalur utama. Jadi ya lumayan macet lah. Dan sepanjang jalan bagian sebelah kiri ini, di sini adalah penjual pisang epek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mas. Malam hari ini kita akan naik ride. Jadi kita akan mengelilingi kota Makassar. Nggak semua sih, tapi spot-spot jantung Makassar lah. Jadi hari ini hari Sabtu, tepatnya malam Minggu. Sepertinya lumayan rame lah, karena kota Makassar itu salah satu kota terbesar juga di Indonesia. Jadi kita akan melihat sudut pandang kota Makassar dari saya. Jadi buat teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga kalian enjoy ketika menonton vlog saya. Dan tak lupa, semoga saya dan kalian sekeluarga sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita berada di Jalan Urip Sumoharjo. Cuacanya sangat Masya Allah, sejuk lah, sangat-sangat sejuk. Jadi buat teman-teman, ketika ingin menonton jauh lebih dalam lagi, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Tanpa kalian, channel saya nggak bisa berkembang. Jadi buat teman-teman, saling supportnya. Dan tulis kolom komentarnya. Ketika ada kurang atau salah-salah kata atau masukan, silahkan diketik di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sebelum Anda memasuki jauh lebih dalam video ini, sebaiknya Anda menyiapkan cemilan atau minuman supaya lebih enjoy menontonnya. Jangan pernah bosan teman-teman. Jadi seperti inilah jalan di kota Makassar keadaannya, supaya apa? Supaya kalian tahu, atau yang pernah tinggal di Makassar bernostalgia. Tapi bagi yang bukan orang Makassar, ya seperti inilah Makassar. Supaya kalian tahu sisi di jalanan Makassar ini. Oke, stay tune teman-teman. Kita sudah memasuki kawasan Jalan Petarani. Oh ya teman-teman, bagi yang berkendara sebaiknya Anda safety. Supaya apa? Supaya tidak mencelakai diri Anda dan tidak mencelakai orang lain. Karena paling terpenting bukan hanya naik motor atau reading, bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah keselamatan Anda dan orang lain. Jangan pernah mencelakai diri Anda dan orang lain. Oke teman-teman. Jadi utamakan safety kalian, karena nyawa lebih berharga dari segalanya. Nyawa itu nggak bisa dibeli teman-teman. Ya seperti inilah kondisi
di Jalan Petarani. Lumayan padat lah, nggak macet tapi lumayan padat. Aduh. Jadi teman-teman, vlog pertama saya ini penuh banyak pertimbangan. Karena kenapa? Ya, saya tidak ingin mengecewakan penonton saya. Jadi pengalaman saya ya seperti itulah. Vlog pertama saya awalnya sekitar sebulan yang lalu saya membeli kamera, cuman saya sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan pemikiran saya. Karena kenapa? Saya selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang ingin saya mulai. Jadi begitulah, tertunda dan tertunda. Jadi sebaiknya nikmati saja teman. Allah, Masya Allah. Aduh, mobil itu Masya Allah. Ya teman-teman, tetap safety ride, artinya jangan merugikan orang lain. Jadi vlog pertama saya teman-teman ya seperti inilah. Ketika ada yang kurang ya mohon masukannya, karena ini vlog pertama saya. Semoga kalian bisa dapat terhibur. Jadi vlog saya ini, saya membangun channel ini awalnya kepikiran itu dari 1 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah baru ada rezeki pada sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi saya merencanakan atau membeli kamera ini buat apa? Karena saya orangnya suka touring atau adventure. Jadi saya mempertimbangkan segala sesuatu ya, sebaiknya saya mengabadikan momen-momen yang saya miliki. Jadi teman-teman mohon supportnya, sekali lagi mohon supportnya. Jadi begitulah pengalaman saya. Maaf grogi. Begitulah pengalaman saya di hari pertama vlog ini. Nikmati ya teman-teman. Ini sebelah kiri kita teman-teman, kantor DPRD Kota Makassar yang pernah kejadian ya waktu demo itu dibakar. Jadi sangat disayangkan sebenarnya sih. Cuman ini ada hikmahnya semua. Bisa dijadikan pembelajaran buat kita. Bagi yang punya jabatan jangan semena-mena lah. Karena kalian mempertaruhkan nasib orang, ya nasib masyarakat lah kalian pertaruhkan. Anggaran kalian korupsi, ya Allah ya Karim. Semoga Allah memberikan kita semua hidayah ya teman-teman. Jadi jadikanlah sebagai pelajaran, jangan mengambil dari sisi negatifnya, ambil dari positif. Karena semua manusia aku yakini pasti ada positifnya, dan kejadian itu pasti ada juga positifnya. Jadi kita harus menikmati, ambil pelajaran saja teman-teman. Tapi sangat disayangkan waktu itu demo ATM yang berada di kawasan kantor DPRD Kota Makassar dicuri teman-teman. Waduh, sangat disayangkan. Maksud saya ketika Anda ingin istilahnya menyuarakan suara rakyat,
Jangan malah mencuri ya teman-teman, itu perbuatan sangat tidak baik. Jadi sangat-sangat disayangkan teman-teman. Ya itu oknum lah. Karena saya tahu mahasiswa itu pasti memperjuangkan masyarakat, nggak mungkin mencuri. Saya yakin. Mungkin ada 1-2 oknum lah. Namanya juga komunitas atau organisasi, pasti ada oknum di balik itu semua. Jadi buat teman-teman, semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita. Oke? Sekarang kita berada di Jalan Bontolangkasa, atau orang bisa kenal di Landak Baru. Di Jalan Landak Baru ini lumayan padat lah keadaannya. Apa tuh? Sepertinya ada acara teman-teman. Oh, sepertinya ada orang ulang tahun di Sulbengkel. Ini lumayan terkenal teman-teman. Ketika ingin mobil Anda diceperkan ya di Sulbengkel yang terkenal di Makassar setahu saya. Jadi ketika ada rekomendasi ya teman-teman tulis di kolom komentar. Oh, jalanan masih becek. Tadi itu habis hujan ketika jam-jam berapa ya? Kayaknya siang. Sepertinya di siang hari itu hujan sampai sore. Jadi after hujan ya lumayan membasahi jalanan. Udara sangat sejuk teman-teman. Di Makassar ini ketika udara sejuk, ketika panas, masya Allah panas sekali. Tapi kita harus menikmati segala sesuatu itu, pasti ada baiknya. Gak mungkin tidak baik, karena ketika matahari nggak panas juga ya ibu-ibu yang berada di rumah atau ibu rumah tangga pasti sebel tuh. Karena pakaian mereka yang sudah cuci susah keringnya, butuh mungkin 2-3 hari buat kering. Tapi ketika terik matahari ada ya mungkin nggak cukup 1 hari, mungkin ya siang sore. Jadi buat teman-teman, kita berada di jalan veteran ujung. Dan di sini teman-teman salah satu tempat yang berada di Makassar, tempat otomotif atau motor. Ketika Anda ingin otomotif motor atau racing, mengganti part-part motor, ya ada Hans atau ada Oli Jaya Motor dan lain-lain. Kita belok kanan teman-teman. Kita sudah memasuki Jalan Dr. Ratulangi.
di sini lumayan sepi. Kita belok kiri teman-teman, memasuki jalan Pajonga Dengale. Kita berada di jalan Cendrawasih atau Opu Deng Risajo, karena jalan ini dulunya jalan Cendrawasih, sekarang sudah diganti oleh wali kota sebelum Pak Api, yaitu Pak Dani, yang jadi sekarang jalan Opu Deng Risajo. Ini kita akan melewati Pasar Senggol teman-teman. Jadi buat di Makassar itu salah satu tempat terviralnya dulu kali ya, karena ketika ingin membeli sesuatu itu orang biasanya datang ke Pasar Senggol. Sepertinya orang pernah tinggal di Makassar atau orang Makassar pasti tahu bahwasanya itu Pasar Senggol salah satu tempat perbelanjaan yang pernah ramai di tahun 2010 ke bawah kalau nggak salah, karena sekarang kan lebih banyak jual-jualan di luar selain pasar-pasar. Dulu kan habisnya itu maksudnya terkenal itu ya pasar-pasar. Jadi di Pasar Senggol ini berbagai macam juga, beberapa ada bahan baku buat rumah tangga, pakaian dan lain-lain. Jadi ini salah satu ikon di Makassar, tempat perbelanjaan. Ini berada di sebelah kiri. Dan ini cukup terkenal kalau orang Makassar atau yang pernah tinggal di Makassar. Tapi ya di sini lumayan ya teman-teman, lumayan padat atau sering macet karena di sini parkiran kiri kanan, jadi orang keluar masuk, jadi kendaraan keluar masuk, jadi menimbulkan kemacetan. Oke teman-teman, lanjut lagi. Tepat di sebelah kanan kita ini adalah dulunya Stadion PSM Makassar yang sangat memprihatinkan sekarang karena stadion di Makassar udah nggak ada, jadi sangat disayangkan teman-teman. Padahal maunya kan ketika pengen memperbaharui atau membangun stadion yang baru, sebaiknya stadion lama itu difungsikan dulu. Nanti ketika ada stadion yang terbaru, ya mau diapain itu ya terserah. Sayang sekarang jadi lahan kosong atau semacam hati yang kosong, yang hampa asik. Jadi begitulah teman-teman. Sangat disayangkan lah ketika pemerintah itu ambil kebijakan, harusnya dipikir sebaik mungkin. Karena dari segi bangunan hilang, anggaran pun hilang. Wassalam. Ya begitulah kira-kira. Semoga pejabat atau pemimpin kita bisa dapat amanah. Sekarang kita memasuki kawasan CPI, yaitu Center of Indonesia. CPI, Center Point of Indonesia. Disinilah tempat anak-anak atau anak racing lah bisa dibilang berkumpul atau ngobdar. Tempatnya di sini karena nanti kita lihat bagian sana teman-teman. Bagian sana tuh banyak anak-anak motor, anak-anak racing. Tapi kita mengitari
CPI dulu, Center Point of Indonesia. Ya di sini teman-teman lumayan padat ya, karena salah satu jalan poros dari Barombong ke Makassar, jalur utama. Jadi ya lumayan macet lah. Tapi kalau di dalam sini ya milik perusahaan swasta. Ya beginilah ketika kondisi malam minggu di CPI di Kota Makassar. Sangat ya indah lah. Karena sekarang ini salah satu tempat teramai di Makassar, karena di sini berbagai tempat nongkrong, banyak kafe, banyak tempat makan. Jadi salah satu tempat teramai di Makassar. Mungkin juga yang bagi warga Sudiang sepertinya ada di sini juga. Karena Sudiang itu masya Allah lumayan jauh dari sini, mungkin sekitar 1 jam lah ketika pengen ke sini. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Kita lanjut lagi. Seru lah. Di sini banyak anak motor, monitor anak motor berkumpul nyantai-nyantai. Ya inilah. Di sebelah kiri kita ini ya tempat tongkrongan, tempat makan, tempat nyantai, pokoknya di sinilah tempatnya tergokil di Makassar. Salah satu tempat terbaik lah. Spot-spot banyak, spot foto di sini banyak, sunsetan di sini ada, karena ini ada juga Indomaret. Wah lengkap lah. Pokoknya mantap banget. Ini bundaran patung kuda, yaitu milik perumahan Citraland. Citraland itu bagian sana, nanti kita lewati perumahan Citraland. Di sini ada Universitas Ciputra. Sini apartemen. Di sini ada lagi restoran dan tempat nongki. Jadi beginilah suasananya di Kota Makassar teman-teman. Sejuk. Ketika pengen lihat pantai ada. Rame banget. Parkiran di sebelah kiri kita hampir full sepertinya. Kelihatannya waduh masya Allah. Di sini sunset Kuai. Ketika pengen lihat sunset di sini, karena di sore hari sini masya Allah sekali, luar biasa indahnya matahari terbenam. Jadi recommended lah tempat-tempat di sini. Ketika walaupun kita tidak ke kafenya, kita bisa masuk ke dalam dengan membayar uang parkir saja. Tapi sebaiknya ya beli juga minuman di situ supaya nyantainya, duduk-duduknya lebih enak. Ya di dalam sini depan kita itu perumahan Citraland. Di sebelah kiri ada bangunan atau ruko baru yang sudah jadi. Ya seperti inilah kondisi di Center Point of Indonesia. Cuaca masih sejuk, mantap lah pokoknya, terbaik. Mudah-mudahan gak hujan, karena kalau hujan waduh ribet juga kitanya. Karena saya membawa
peralatan ini, kamera sama drone juga saya bawa. Jadi semoga tidak hujan lah. Takutnya bisa terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ya kendala atau bermasalah. Oke, teman-teman, thank you. Sekarang kita akan menuju Masjid 99 Kuba dan Rumah Sakit Kemenkes, salah satu ikon yang ada di Makassar. Jadi buat teman-teman, ketika ke Makassar nggak sah kalau nggak ke Masjid Kuba, karena salah satu ikon yang paling terindah di Makassar. Jadi harus pergi dong. Nah, ini anak motor-motor, anak racing ini ada semua di sini berkumpul, masya Allah, keren lah pokoknya. Di sini adalah tempat motor-motor berkumpul. Oh, rame-rame, masya Allah, rame sangat lah. Sangat rame teman-teman. Oh, masya Allah. Di sini banyak sekali anak racing atau anak motor, teman-teman. Tapi sebaiknya jangan ugal-ugalan lah, karena merugikan diri kalian dan orang lain. Sangat disayangkan. Kayak yang tadi itu ya, suka inilah ngangkat-ngangkat ban, sangat merugikan. Sebaiknya ketika kalian mencintai otomotif, lestarikan dengan sebaik mungkin. Harus berpikiran dewasa dan jernih. Karena kenapa? Ketika kalian kecelakaan itu bisa saja Anda menabrak orang atau melukai orang. Jadi ketika Anda menyukai motor, ya sebaiknya santai aja teman-teman. Kita harus menikmati segala sesuatu yang kita miliki. Jadi sebelah kanan kita ini adalah Rumah Sakit Kemenkes yang ada di Makassar, dan salah satu rumah sakit terbesar di Makassar atau Sulawesi Selatan. Semoga tempat ini bisa dapat menyehatkan atau menyembuhkan orang. Bukan artinya menyembuhkan tanpa melalui Allah, tetaplah. Tapi ini kan salah satu ikhtiar kita ketika berobat, ya, ikhtiar kita itu salah satunya. Jadi selanjutnya kita akan ke Masjid Kuba, Masjid 99 Kuba, yang didesain oleh mantan gubernur Jawa Barat kalau nggak salah, itu ya Pak Ridwan Kamil. Jadi kita akan melihat Masjid Kuba yang masya Allah sangat-sangat indah. Ini depan kita masya Allah Masjid Kuba, tapi sayang lampunya aduh mati kayaknya deh.
atau koslet atau apa, karena mungkin kali di musim hujan jadi jadi dimatikan. Takutnya ada yang koslet. Ketika saya mengambil drone itu pasti anda tercengang, masya Allah. Teman-teman di rumah itu pasti tercengang karena masya Allah sekali lah. Pokoknya nanti saya tayangkan Masjid Kuba ketika di pagi hari. Depan kita ini teman-teman, yaitu kapal pinisi, salah satu ikon juga di Kota Makassar. Ketika ingin bikin acara, ya bisa di atas kapal pinisi itu. Nanti saya ambil footage sedikit di kapal pinisi itu dan saya berikan ke teman-teman. Hari itu habis neduh di CK karena tiba-tiba hujan, jadi kita harus neduh di daerah CPI di CK. Jadi beginilah suasananya ketika after hujan. Oh, lumayan gelap ya teman-teman, lumayan gelap. Oh, makanya kayak ada yang beda, ternyata lampu jalannya mati. Mungkin ada yang koslet atau apa kali ya, jadi dimatikan. Oke teman-teman, beginilah suasananya ketika habis hujan. Padahal sebelumnya itu dari tadi itu rame, sepanjang jalan ini rame banget. Jadi beginilah teman-teman, masya Allah sangatlah ramai. Maksudnya sepi. Jadi pas jam sekian lewat, kayaknya jam 12 lewat ini sudah sepi juga karena ya sudah waktunya kali juga ya, atau mungkin gara-gara hujan. Jadi begitulah teman-teman. Oke, kita akan keluar dari CPI, Center Point of Indonesia. Oh, tapi tidak, di bundaran CPI ini masih banyak orang yang lagi kopdaran gitu teman-teman. Tapi masya Allah lumayan lah ini. Habis hujan, semoga membawa barokah. Oke teman-teman, sepertinya saya harus mengisi minyak atau bensin. Mudah-mudahan masih ada yang buka. Kalau ada yang buka ya alhamdulillah wa syukurlah, artinya nggak kesusahan ya, gitulah kira-kira teman-teman. Kita berada di Pantai Losari ini, sebelah kiri Masjid Terapung, ini City of Makassar. Jadi sebelah kiri kita ini adalah Pantai Losari, yaitu yang berada juga sebelah kiri kita ini adalah Pantai Losari. Disinilah tempat kapal pinisi itu berada. Jadi ketika teman-teman di sini ada juga kafenya, dan ketika ingin membuat semacam acara di atas kapal sambil jalan-jalan, maksudnya sambil jalan-jalan naik kapal, ya boleh ke sini Pantai Losari. Dan sepanjang jalan bagian sebelah kiri ini, di sini adalah penjual pisang epek, yang salah satu tempat favorit anak muda dan keluarga. Jadi buat teman-teman juga yang datang ke Makassar, jangan lupa mampir ke penjual pisang epek. Tapi kalau pisang epek recommended menurut saya bagian sini.
sebelah kanan ini di sini ada dua penjual. Ini menurut saya yang recommended, samping masjid ini, masjid pas depannya minimart. Itu menurut saya. Mungkin di tempat lain ada yang lebih baik, ya tulis di kolom komentar teman-teman. Pokoknya sepanjang jalan ini, waduh, ini saja habis hujan lumayan banyak orang. Apalagi sebelum hujan tadi pasti banyak orang, pasti. Subhanallah. Nah, begitu teman-teman. Ini habis hujan saja, after hujan lumayan banyak orang. Apalagi sebelum hujan pasti lebih banyak malah. Sekarang kita menuju pulang karena waktu sudah ya melewati batas sih. Maksudnya udah lewat jam 12, jadi sebaiknya kita pulang karena nggak ada tujuan lain. Waduh, anginnya masya Allah kencang banget. Tapi ketika mengendarai, diwajibkan berdoa agar Allah SWT melindungi kita, teman-teman. Di sebelah kanan kita adalah benteng Rotterdam, yaitu peninggalan bersejarah di kota Makassar, yaitu peninggalan Belanda. Dan ini Tugu RRI atau Bundaran RRI. Di sini sangat memorial, artinya sangat punya banyak kisah di sini karena dulu anak racing itu ngumpulnya daerah sini di sekitaran tahun 2000 ke bawah. Maksudnya tahun 2010 ke bawah. Di sini tempatnya anak kumpul motor, anak racing di Bundaran RRI itu, teman-teman. Kita sudah memasuki Jalan Nusantara. Di sebelah kiri kita adalah Pelabuhan Soekarno-Hatta. Masya Allah, anginnya sangat kencang, teman-teman. Sepertinya kita berada di, mungkin berpengaruh dari pinggiran pelabuhan ini, karena pelabuhan kan nggak ada pembatas dari bangunan, jadi ya anginnya plong ke jalan. Jadi buat teman-teman, ini kan sudah ingin memasuki Desember atau akhir tahun, jadi agar kiranya teman-teman berhati-hati. Hujan di mana-mana dan angin yang kencang, jangan berteduh di bawah pepohonan atau tempat-tempat yang mudah runtuh. Jadi stay safe, teman-teman. Jadi saya ingin juga turut bela sungkawa atas terjadinya longsor dan bencana alam di Sumatera. Semoga teman-teman diberikan kekuatan dan ketabahan mengikhlaskan ujian ini semua. Semoga bisa diambil hikmahnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ya, amin Allahumma amin, begitulah. Karena saya melihat di sosial media, Masya Allah, sangatlah sedih. Tapi apa boleh buat? Sangatlah sedih, tapi apa boleh buat? Sangatlah sedih, tapi apa boleh buat? Kita manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang kita manusia hanya bisa berencana saja,
tapi Allah yang memberikan semuanya. Jadi buat teman-teman, tetap jaga diri kalian. Di sebelah kanan kita ini adalah pabrik terigu di Kota Makassar. Kita belok kanan, teman-teman. Jadi oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja vlog kita hari ini. Semoga teman-teman bisa terhibur atau menikmati video ini. Dan terima kasih atas supportnya semua. Apabila ada salah-salah kata atau penyebutan yang kurang baik atau kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya lagi belajar untuk memberikan vlog yang terbaik buat kalian ya teman-teman. Tetap jaga diri kalian. Terima kasih dan selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.